departed BlackBerry. Starting today, the BlackBerry Classic device, once a go-to for millions, including then-President Barack Obama, will no longer work. Yeah, during its heyday, the BlackBerry was the... Siapa yang masih ingat masa kejayaan BlackBerry di awal 2000-an? BlackBerry adalah raja ponsel pintar, tapi kini Apple iPhone mengambil alih tahta. Bagaimana ini bisa terjadi? Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana Apple berhasil mengalahkan BlackBerry dan merevolusi dunia smartphone. Simak sampai habis. BlackBerry, yang awalnya merupakan sub-brand dari Research in Motion, RIM, didirikan pada tahun 1984 oleh Mike Lazaridis dan Douglas Fregin di Kanada. Produk pertamanya, BlackBerry 850, diluncurkan pada 19 Januari 1994 sebagai pager yang mendukung komunikasi email. BlackBerry 850 berbeda dari pager lainnya karena merupakan pager dua arah pertama yang mendukung email. Dengan kemampuan menerima email dari server Microsoft Exchange, BlackBerry 850 memungkinkan pengguna untuk mengakses surel di mana saja yang belum pernah ada pada pager lain pada saat itu. Selain itu, perangkat ini dilengkapi dengan keyboard QWERTY dan roda jempol yang mempermudah navigasi dan pengetikan. Fitur-fitur ini menjadikannya inovatif dan sangat diminati di kalangan profesional. BlackBerry 957 2000 memperkenalkan kemampuan email dan sinkronisasi dengan PC. BlackBerry 7230 2003 dikenal dengan layar berwarna dan kemampuan browsing web. Produk-produk pager inilah yang bakal cikal kesuksesan Research in Motion untuk memasuki dunia seluler. BlackBerry 7230 dirilis pada 2003, menandai awal kesuksesan BlackBerry dengan fitur-fitur inovatif seperti layar berwarna dan kemampuan mengakses email. Pada puncaknya, BlackBerry menguasai 50% pasar smartphone di Amerika Serikat pada 2010 dan menjadi perangkat favorit di kalangan profesional bisnis. Pengenalan iPhone pertama pada tahun 2007 oleh Apple mengubah lanskap industri teknologi secara signifikan. iPhone menggabungkan telepon, pemutar musik, dan perangkat internet dalam satu alat. Memicu era smartphone modern, desain layar sentuh dan antar muka pengguna yang intuitif menggantikan keyboard fisik. Sementara sistem operasi iOS memungkinkan pengembangan aplikasi melalui App Store yang diluncurkan pada 2008. Keberhasilan ini menjadikan Apple salah satu perusahaan paling berharga di dunia, serta menciptakan ekonomi aplikasi yang menguntungkan. Setelah itu, Apple membangun ekosistem yang kuat dengan layanan seperti iTunes dan iCloud, menciptakan nilai tambah bagi pengguna dan meningkatkan loyalitas. Untuk strategi pemasaran, Apple menggunakan branding yang kuat dan kampanye pemasaran emosional untuk menciptakan citra premium, menarik konsumen yang menginginkan status dan kualitas. Setelah iPhone pertama diluncurkan pada tahun 2007, BlackBerry menunjukkan reaksi yang agak santai dan optimistis tentang kemungkinan kompetitor baru ini. Berikut adalah beberapa titik penting terkait reaksi BlackBerry. Optimisme awal. BlackBerry percaya diri dengan produk-produknya dan tidak merasa ancaman serius dari iPhone. Mereka berpendapat bahwa iPhone tidak aman, baterainya cepat habis, dan keyboard digitalnya susah digunakan. Lazimnya fokus pada keyboard fisik. BlackBerry tetap fokus pada smartphone dengan keyboard fisik yang aman. Meskipun layar sentuh semakin populer, mereka percaya bahwa fitur keyboard fisik akan tetap digemari. Merilis BlackBerry Storm. Setelah melihat popularitas iPhone, RIM, Research in Motion, nama resmi BlackBerry saat itu, memutuskan untuk merilis BlackBerry Storm, sebuah smartphone dengan layar sentuh. Namun, produk ini gagal karena browser lambat, layar sentuh yang susah digunakan, dan kerugian yang dialami operator yang memasarkannya yaitu Verizon. Jim Balsillie bergabung dengan Research in Motion atau RIM yang kemudian dikenal sebagai BlackBerry.
pada tahun 1992. Ia berinvestasi sebesar $125.000 Kanada. Menjadi co-CEO bersama pendiri Michael Lazaridis, membantu perusahaan berkembang dari hanya beberapa karyawan menjadi salah satu pemimpin dalam industri smartphone. Jim Balsillie memainkan peran kunci dalam pengembangan BlackBerry sebagai co-CEO Research in Motion, era RIM. Sejak bergabung pada tahun 1992, ia fokus pada strategi pemasaran dan penjualan, membantu transformasi RIM dari perusahaan kecil menjadi pemimpin pasar smartphone. Balsillie berinvestasi signifikan dan berkolaborasi dengan Mike Lazaridis yang mengurus aspek teknis. Di bawah kepemimpinannya, RIM meluncurkan produk ikonik seperti BlackBerry 850 dan Pager interaktif yang mendefinisikan era baru komunikasi nirkabel. Strategi pemasaran Jim Balsillie sangat mempengaruhi kesuksesan BlackBerry. Ia fokus pada penjualan dan branding, menjadikan BlackBerry simbol status di kalangan profesional dan pebisnis. Balsillie berhasil mengintegrasikan layanan email dan pesan instan dalam satu perangkat yang menjadi daya tarik utama. Namun, ia juga mengabaikan tren pasar yang berubah, seperti peluncuran iPhone dan perangkat Android. Kegagalan BlackBerry Store menunjukkan kurangnya adaptasi terhadap inovasi, yang akhirnya berkontribusi pada penurunan pangsa pasar BlackBerry. BlackBerry mulai kalah penjualan dari iPhone pada tahun 2011. Pada tahun tersebut, Apple menjual 2,85 juta unit iPhone di Kanada, sedangkan BlackBerry hanya terjual 2,08 juta unit. Penjualan BlackBerry mencapai puncaknya pada tahun 2011 dengan total sekitar $20 miliar Amerika Serikat. Tetapi mulai menurun di tahun 2012 karena ketertinggalan teknologi dan inovasi dibandingkan iPhone dan Android. Sejak peluncuran iPhone 4, penjualan iPhone terus melampaui BlackBerry secara permanen. Mike Lazaridis dan Jim Balsillie mengundurkan diri sebagai co-CEO Research in Motion, RIM, pada tahun 2012. Mereka menyatakan bahwa saatnya untuk mundur telah tiba setelah menghadapi tantangan besar dalam persaingan pasar smartphone, terutama dengan munculnya iPhone dan perangkat Android. Setelah pengunduran mereka, Thorsten Heinz diangkat sebagai CEO baru RIM. Kesalahan utama BlackBerry saat menghadapi iPhone adalah meremehkan inovasi dan daya tarik desain yang ditawarkan oleh Apple. Para pemimpin BlackBerry seperti Mike Lazaridis dan Jim Balsillie menganggap iPhone tidak aman dan tidak praktis, serta tidak melihatnya sebagai ancaman serius. Selain itu, BlackBerry gagal beradaptasi dengan tren layar sentuh dan terus fokus pada keyboard fisik. Sementara konsumen mulai menyukai pengalaman pengguna yang lebih modern. Kegagalan mereka dalam inovasi dan respons terhadap kompetisi menyebabkan penurunan pangsa pasar yang drastis. BlackBerry kini berfokus pada pengembangan perangkat lunak dan layanan keamanan setelah menghentikan produksi ponsel pada tahun 2022. BlackBerry kini mengalihkan perhatian ke sektor keamanan siber, termasuk akuisisi perusahaan seperti Cylance untuk memperkuat kemampuannya dalam antivirus dan perlindungan data. Meskipun menghadapi tantangan, BlackBerry tetap optimis dalam mengembangkan solusi untuk perusahaan dan pemerintah.